Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Santo Markus pada hari Minggu biasa yang ke-25. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan harian kita tergoda untuk mengejar hal-hal duniawi. Banyak kali kita mengisi hidup kita dengan mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai cara. Juga kita sering berusaha untuk mengejar kekuasaan, pamor, dan lain sebagainya. Dalam Injil hari ini kita dapat melihat 2 pola pikir yang berbeda satu dengan yang lain. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, para muridnya berdiskusi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. 2 hal yang saling bertentangan. Dalam perjalanannya bersama murid-muridnya, Yesus berbicara kepada mereka tentang rahasia pribadinya. Dia berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, ia akan bangkit. Rahasia yang disampaikan Yesus ini sangatlah penting bagi para muridnya. Namun mereka tidak mengerti, karena pada saat yang sama mereka berdiskusi tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Pikiran mereka tidak tertuju kepada apa yang sedang disampaikan Yesus, dan karena itu mereka tidak mengerti. Saudara-saudari terkasih, bagi kita semua, pesan Yesus ini sangatlah penting, karena Yesus sendiri berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Pesan yang disampaikan Yesus ini sangatlah menyakitkan dan menyedihkan hati kita, karena dia berbicara tentang penderitaan dan kematian. Tetapi dalam waktu yang sama, dia memberikan kita kekuatan dan harapan, karena dia tidak hanya berbicara tentang kematian, penderitaan,
tetapi juga berbicara tentang kebangkitannya. Dalam kaitan dengan ini, kita dapat mengatakan bahwa hidup kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi ada suatu hidup yang baru yang sedang menanti kita sesudah hidup kita di dunia ini. Walaupun pesan Yesus ini sangat penting untuk para muridnya, namun mereka tidak mengerti karena pikiran dan perhatian mereka terarah dan tertuju pada hal-hal duniawi, yakni mencari kepentingan duniawi seperti kekuasaan, popularitas diri, dan pamor. Karena itu ketika mereka tiba di rumah dan semuanya sudah tenang, Yesus memanggil mereka berkumpul dan bertanya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan tadi?" Kita yakin dan percaya bahwa Yesus mendengarkan perbincangan para muridnya dalam perjalanan. Namun saat itu Yesus mau mengetahui kejujuran mereka. Karena itu dia kembali bertanya. Tidak satu pun di antara mereka berani menjawab pertanyaan sang guru, karena mereka tahu apa yang mereka perbincangkan dalam perjalanan tadi. Yang mereka perbincangkan dan yang mereka cari adalah kekuasaan, pamor, siapa yang paling besar di antara mereka, siapa yang paling berkuasa, siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Hal serupa sering terjadi juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita ambil contoh, ketika ada isu atau informasi bahwa seorang pemimpin, katakan saja pemimpin sebuah sekolah atau pemimpin rumah sakit yang akan dipindahkan atau akan pensiun, maka semua orang beramai-ramai bertanya, siapa yang akan menjadi pengganti dan menduduki tempat kosong itu? Atau setidaknya di dalam hati mereka mulai berdoa dan memohon, mudah-mudahan saya yang ditunjuk untuk menduduki tempat itu. Contoh lain yang kadang terjadi di dalam kehidupan gereja Katolik, ketika ada isu bahwa sang uskup setempat akan mengundurkan diri karena umurnya sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka para imam mulai berbisik sana-sini, siapa yang akan mengganti atau menduduki takhta lowong ini. Ada orang-orang tertentu yang punya ambisi kuat, sering berpikir dan berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan Paus mengangkat saya menjadi uskup untuk menduduki tempat itu. Hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti yang terjadi pada diri murid-murid Yesus pada waktu itu. Karena itu untuk menjawab dan menjernihkan apa yang didiskusikan para muridnya sepanjang perjalanan, Yesus memanggil mereka dan menjelaskan kepada mereka, katanya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa artinya menjadi yang terdahulu? Bagi para murid Yesus, menjadi yang terdahulu artinya menjadi pemimpin, menjadi orang pertama, menjadi orang yang memiliki kuasa, menjadi orang terpenting dari semua yang lain. Tetapi bagi Yesus, menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Itu berarti menjadi orang yang sederhana, jujur, tidak mencari kekuasaan, tidak mencari pamor, tidak mencari kuasa duniawi, tapi menjadi pelayan bagi sesama yang lain, terutama pelayan bagi orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang miskin dan terlantar, orang sakit dan yang hidup dalam kesendirian. Jawaban yang diberikan Yesus ini adalah satu rangkuman dari teladan hidup yang dia sendiri tunjukkan sejak awal karya misinya. Siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semua orang. Karena yang menjadi terakhir tidak akan memperoleh hadiah atau imbalan.
Kekuasaan hendaklah digunakan bukan untuk naik dan meninggikan diri serta menguasai yang lain, melainkan untuk turun, merendahkan diri, dan menjadi pelayan bagi sesama yang lain. Yesus juga menempatkan seorang anak kecil di tengah mereka, seseorang yang hanya berpikir tentang pangkat dan kedudukan serta menguasai yang lain. Dia tidak akan memperhatikan mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang disingkirkan, mereka yang lemah di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudari terkasih, hal seperti ini banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam masyarakat umum maupun di dalam gereja kita. Ketika tujuan hidup kita terarah pada kekuasaan, mencari posisi, menjadi orang yang terpenting dari yang lain, maka hilanglah apa yang menjadi harapan kita dalam menjawab panggilan Tuhan. Karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi pemimpin dan penguasa dunia, melainkan kita dipanggil untuk tujuan ilahi, tujuan yang murni, yakni melayani sesama dengan cinta. Yesus ingin turun dan melayani, sementara para muridnya ingin naik dan menguasai yang lain. Di hadapan realitas hidup seperti ini, apa yang menjadi motivasi dasar bagi saya untuk menjawab panggilan Tuhan sebagai pengikutnya? Apa yang saya cari dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Dia membantu kita untuk membiarkan diri kita diresapi oleh sabdanya dan menjadi yang terkecil di hadapan matanya. Semoga Tuhan